Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang membaca dan mendengarkan firman ini, tetapi yang sanggup untuk melakukan firman ini dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita bisa merasakan bahwa ketika Yohanes mendapatkan wahyu ini, ya, dia melihat tentang peristiwa ini, terjadi sebuah pesta yang luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa yang terjadi saat itu. Karena ternyata dikatakan pada ayat 18 disebabkan karena jatuhnya Babel. Ya, Babel melambangkan tentang keberdosaan manusia. Babel menggambarkan tentang keserakahan manusia. Babel menggambarkan tentang kuasa-kuasa yang di luar dari kuasa Tuhan. Oleh karena itu dalam bacaan kita saat ini, kalau dalam SBU diberi judul menikmati jamuan kasih Allah, kita lihat pada ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, jadi Yohanes mendengar suara orang banyak. Bahkan dikatakan suaranya itu seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Ya, suaranya yang begitu besar, begitu megah, dan berkata begini, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ternyata pesta sorak-sorai itu, suasana yang penuh sukacita itu terjadi karena Tuhan Allah yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ada suatu pengagungan yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Ya, jadi hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, ketika kita mau mengagungkan nama Tuhan, yang terjadi adalah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada suara yang tetap menggambarkan tentang damai yang luar biasa yang kita rasakan. Dan pada ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, suatu ajakan yang luar biasa yang dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya, jadi ketika kita mengagungkan Tuhan, jadi dikatakan bahwa akan ada sukacita, akan ada sorak-sorai, karena kita memuliakan Dia yang sudah menjadi Raja, Tuhan yang maha kuasa itu. Ya, luar biasa.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, dikatakan karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa pengantinnya telah siap sedia. Ya, jadi di sini menggambarkan tentang analogi sepasang mempelai pria dan wanita yang menggambarkan tentang perjalanan hubungan yang intim antara Yesus Kristus dengan umat yang dikasihinya, gitu ya. Bahkan karena hubungan yang intim itu ada kedekatan, ada cinta kasih yang dirasakan di sana. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 16, dikatakan sana, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, gitu ya. Hubungan intim yang luar biasa. Tuhan katakan bahwa Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Setiap saat Tuhan melihat kita, gitu ya. Bahkan tembok-tembok kita tetap di ruang matanya, ada dalam pengawasan dan penglihatan Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus tetap menyanyi kata haleluya, gitu ya. Bersorak-sorak, bersukacita dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang tidak senang, dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, tetap dikatakan marilah kita bersukacita. Karena kita masih menikmati nafas hidup itu karena jamuan kasih Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa apakah kita sudah siap menjadi pengantin dari Tuhan? Ya, untuk menjadi pengantin ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah kita harus memiliki kedewasaan iman. Ya, dikatakan dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, gitu ya. Dan yang kedua adalah kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Bisa kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 37, dikatakan di sana, kalau kita masih mengasihi orang tua kita, mengasihi anak-anak kita, kita tidak layak untuk Tuhan. Itu dalam arti dunia. Artinya kalau kita masih mengasihi keduniawian kita, kedagingan kita, ya, kita tidak mau berubah untuk memiliki kedewasaan rohani itu, Tuhan bilang kita tidak layak. Ya, dan dikatakan begini, dan kalau kita sudah siap untuk menjadi pengantinnya, dikatakan dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya bahwa ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi pengantinnya, ya, itu berarti bahwa kain lenan halus ini berbicara tentang kekudusan. Ya, itu berarti bahwa kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, berusahalah mengejar kekudusan, bertekad untuk hidup kudus dengan kemauan untuk selalu hidup kudus, dan hiduplah dalam kekudusan itu seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa ketika kita mau katakan bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan, otomatis kita harus memakai pakaian lenan halus. Kita harus benar-benar hidup menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan.
Kalau kita masih tetap mengandalkan kuasa-kuasa di luar Tuhan, Tuhan katakan pada pasalnya yang ke-18, jatuhnya Babel, dan pada ayatnya yang 21-24 menggambarkan bahwa Babel tidak akan bangkit lagi. Ya, bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu tidak mungkin mengalahkan kuasa Tuhan. Jadi, dan ayatnya yang ke-9 dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, luar biasa. Jadi ketika Tuhan sudah mengundang kita untuk menjadi umat kepunyaannya, anak-anak kepunyaannya, anak-anak yang dikasihinya, mari dikatakan di sini, kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Apapun situasi kita saat ini, ya, kalaupun kita harus kehilangan pekerjaan, kita harus kehilangan penghasilan, gitu ya. Biasanya kita dapat lebih, sekarang luar biasa turun, bahkan tidak dapat sekalipun. Ya, dikatakan di sini, kalau kita mau mengatakan dan bertekad sebagai pengantinnya, dikatakan berbahagia. Ini adalah janji Tuhan. Dikatakan di sini, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, jadi jangan khawatir yang berkelebihan, jangan putus asa, jangan cepat menyerah, jangan menyalahkan siapapun atas setiap persoalan, jangan mencari kekuatan di luar sana, kekuatan manusia, tetapi carilah kuasa Tuhan, dan Tuhan sanggup menggerakkan setiap hati, ya, setiap tangan-tangan yang mau terulur untuk menolong kita. Karena semuanya, setiap hati kita ada dalam pengendalian Tuhan. Ya, kalau hari ini kita sudah tidak punya apa-apa, berdoa minta kepada Tuhan, dan Tuhan katakanlah berbahagia, karena Tuhan akan sanggup untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu saat ini sudah memberkati kami. Kami sudah mendengarnya Tuhan. Terima kasih, kami tetap percaya sungguh bahwa dalam situasi hidup ini kami akan tetap mengatakan haleluya. Kami akan tetap mengatakan kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami punya Engkau Tuhan. Tetap masuk dalam hidup kami, tetap berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bawa seluruh pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kami mau membawa setiap persoalan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Mampukanlah kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, dan layakkanlah kami supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah berkat-Mu bagi kami Tuhan, dan kami boleh menikmati jamuan kasih-Mu Tuhan dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi kami semua, bagi suami-suami kami, bagi istri-istri kami, bagi anak-anak kami, bagi orang-orang tua kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah kasih, pengharapan, dan iman yang sungguh Engkau tetap berikan bagi kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami selalu berdoa Tuhan, biarlah wabah ini boleh cepat selesai, dan semuanya kami tetap percaya. Taruh dalam hati kami roh untuk tetap sabar menanti setiap jawaban doa Tuhan nyatakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.